Iya, Bu. Ini loh Bu mau ngolok-ngolokan saya karena saya meminjam kuota pensiunnya pas jatuh. Ya, Vika. Dia merusak kotak pensil saya, Bu. Ya wajar saya marah. Sudah ya, tidak usah berlarut. Ibu tahu Eka marah karena dipermalukan. Ibu juga pasti merasa marah kalau diperlakukan seperti itu sama teman, ya kan? Tapi ingat Eka, kamu sudah merusak barang yang sudah kamu pinjam dari temanmu. Dan Vika, Ibu tahu kamu marah karena kotak pensilmu itu rusak. Ibu paham perasaan Vika. Tapi ya harus dengan mempermalukan Eka di depan teman-teman seperti itu, Vika? Iya, Bu. Saya marah karena itu kotak pensil kesayangan saya. Iya, Ibu paham. Ibu paham. Kan Vika yang Ibu kenal anak yang baik dan tidak meledak-ledak seperti tadi sampai mau mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Iya, Bu. Sekali lagi Eka, Ibu paham yang kamu rasakan. Dipermalukan seperti itu apalagi di depan teman-temanmu. Tapi coba kamu pikirkan, bagaimana jika barang kesayanganmu itu sampai dirusak temanmu? Pasti Eka juga marah kan? Iya Bu, tapi kan saya tidak sengaja. Kenapa Vika mau ngolok-ngolokan saya seperti itu? Vika, kamu juga sedang marah. Tentu bisa dipahami karena barang kesayanganmu yang rusak. Tapi apakah dengan mengolok-ngolok Eka itu juga tindakan yang baik? Bukankah itu juga menyakiti hati temanmu? Iya, Bu. Apa yang Eka lakukan itu tidak disengaja? Menurut Eka, apa yang harus Eka lakukan? Iya Bu, seharusnya saya menjaga milik barang kesayangan kita. Tapi saya tidak terima dia kakak seperti itu Bu. Vika, dengan rusaknya kotak pensilmu itu, memang kamu boleh marah dan menanyakan kepada Eka. Menurut Vika, apa yang seharusnya Vika lakukan untuk membuat Eka sadar akan kesalahannya? Iya, Bu. Seharusnya saya menanyakan kepada Eka tanpa didahulukan emosi. Dan seharusnya saya mengajak Eka berbicara berdua tanpa melibatkan teman-teman untuk menjaga harga dirinya. Betul Eka, betul sekali. Di dalam kelas, kalian sebagai sesama siswa sekolah seharusnya saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Karena kalian di sekolah juga menjadi keluarga setelah rumah. Maka, ayo saling menghargai satu sama lain. Kalian juga anak-anak ibu yang baik. Ibu tahu kalau kalian sebenarnya sangat akrab di dalam kelas. Eka dan Vika sering Ibu lihat bersama-sama ke kantin bersama kan? Nah, ayo saling meminta maaf. Maafin aku juga salah ngolok-ngolok kamu di depan teman-teman, dan aku yang aku katakan tentang kamu itu juga salah. Aku tahu kamu sama aku yang baik, kamu juga sering membantu saya memahami pelajaran yang tidak aku mengerti. Terima kasih Mama. Iya, baik, sudah kembali akur lagi ya. Kalian sudah bersahabat lagi. Jadi kemarin-kemarin anggap itu suatu masalah yang sudah bisa terselesaikan hari ini. Jadi silakan kalian sekarang kembali ke kelas, lanjutkan mengikuti pelajaran di kelas dengan hati yang senang dan yang gembira. Terima kasih sudah ke Bu Erwin, ke Ibu. Ya, Bu. Kami juga terima kasih ya, Bu. Kami terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Pada Ibu Rosa dipersilahkan. Jadi di sini pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar kepada guru penggerak kita, yaitu Ibu Dina dan Ibu Erlin, tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang mana berjudul implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMKN 6 Jember ini. Baik, terima kasih kepada Bu Erlin Tri Setiarini SPDGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Di sini kami mengerjakan tugas terkait program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya akan menyampaikan budaya positif di sekolah kita yang nantinya ini akan kita implementasikan kepada siswa-siswa kita pada di mana nanti itu kita akan ada peradaban abad 21 ya Bu Dina, seperti itu. Jadi yang pertama di sini implementasi budaya positif di sekolah kita itu ada beberapa aspek. Kalau kita lihat di sini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, karena di sini saya dengan Bu Dina berkolaborasi, maka di sini kami membagi menjadi 2 topik, di mana untuk topik yang 3 pertama itu adalah saya sendiri, dan untuk 4 topik selanjutnya itu disampaikan oleh Bu Dina. Nah, untuk yang pertama terkait budaya positif yang perubahan paradigma belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus merubah pola pikir kita yang dimana nanti itu kita salurkan kepada murid-murid kita yang nantinya akan menghasilkan suatu keyakinan kelas, dan nanti itu akan merubah yang yang merubah budaya kehidupan yang biasa menjadi budaya kehidupan yang positif, budaya positif. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma belajar menuju abad 21. Nah, di sini kita lihat ada 2 gambar. Di situ ada teacher center dan ada student center. Nah, pada saat ini sebelumnya kita itu para guru itu lebih banyak menggunakan yang teacher center. Jadi di mana teacher center itu kita sebagai guru lebih banyak menjelaskan di depan kelas dengan menggunakan metode ceramah. Benar Bapak Ibu? Iya. Iya, jadi benar sekali nggih. Jadi lebih banyak menggunakan metode ceramah. Tanpa kita sadari sebenarnya anak-anak di situ kadang jenuh, kadang ngantuk, kadang bosan seperti itu. Apalagi kalau jam terakhir itu sudah tidak bisa ditawar lagi seperti itu. Nah, sebenarnya kita sebagai guru kita harus peka. Kenapa anak-anak saya ini kok selalu lesu, selalu kadang tidur, kadang selalu
makan, minum di dalam kelas pada saat siang hari, karena secara tidak langsung mereka mungkin mengalami kejenuhan, kebosanan. Nah, dari situ kita seharusnya menyadari bahwa itu tidak selalu menjadi kesalahan murid. Nah, di situ kita juga harus mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah ada yang salah dengan cara kita mengajar seperti itu. Nah, dari situlah kita harus mengubah pola pikir kita yang tadinya dengan seperti ini kita itu membuat siswa bosan. Jadi kita harus memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya biar siswa tidak merasa jenuh, bosan, dan ngantuk di dalam kelas. Nah, di situ Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lanjut teacher center. Nah, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, guru lebih banyak ceramah atau berbicara. Itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu sebelumnya. Kemudian yang kedua, lebih cenderung pada textbook ketimbang kebebasan mencari sumber belajar lain. Nah, di situ kalau biasanya guru menerangkan di kelas, menjelaskan di depan kelas, satu buku paket, ya sudah itu aja yang kita pakai tanpa kita melihat referensi yang lain. Kemudian strategi pembelajaran yang monoton dan tidak menyenangkan. Nah, itu salah satu dampaknya tadi yang seperti saya sampaikan, anak-anak akhirnya lesu, ngantuk, aras-arasan di kelas. Nah, karena apa? Karena kita yaitu tadi melakukan pembelajaran secara ceramah seperti itu. Kemudian selanjutnya kurang memberikan kebebasan belajar pada anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau misalkan anak kadangkala anak angkat tangan gitu mau mencoba menjawab, tetapi guru kadang, tidak semua ya Bapak Ibu, kadang ada guru yang memvonis salah itu Mas, salah itu Mbak. Nah, akhirnya anak tadi yang kepingin mengeluarkan ide-idenya, maka dia tidak berani. Akhirnya itu yang membuat siswa tidak berani untuk unjuk diri di dalam kelas. Nah, kemudian yang terakhir, biasanya guru hanya untuk memenuhi KKM saja. Yang penting anaknya masuk, anaknya mengerjakan, ya sudah kasih KKM aja. Seperti itu. Benar Bapak Ibu? Benar sekali. Lanjut Bu Dina. Nah, dengan adanya peradaban 21, kemudian kita itu membiasakan untuk budaya positif, maka di sini kita melakukan pembelajaran ke student center. Nah, di sini student center yang seperti apa? Jadi kita pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Nah, di sini student center merupakan cerminan pembelajaran abad 21, memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada murid untuk melakukan aktivitas belajarnya yang tercermin dalam kegiatan belajar di kelas. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu, salah satunya satu mandiri. Yang kedua adalah berpikir kritis. Yang ketiga inovatif. Yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah berani. Nah, dari situ kalau kita sudah menanamkan jiwa kemandirian kepada anak-anak pasti akan menunjukkan kompetensi yang ada pada dirinya. Jadi dia akan lebih percaya diri, dia akan mengeluarkan ide-ide kreatifnya, kemudian dia bisa berkolaborasi dengan temannya, dan hasilnya dia akan bisa presentasi di depan kelas seperti itu, sehingga muncul keberanian dia untuk unjuk kerja di depan kelas seperti itu. Lanjut Bu Tina. Nah, di sini dalam pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengikuti tuntutan zaman, di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Nah, itu semua akan terwujud apabila pembelajaran yang dilakukan lebih berpihak kepada anak. Jadi, keberpihakan kepada anak atau yang tadi dinamakan student center. Nah, seperti itu. Lanjut, Ibu.
Nah, di sini kemudian keterkaitan atau hubungan student center dengan pembelajaran abad 21. Apa sih hubungannya kita belajar berpihak pada murid dengan pembelajaran yang akan terjadi ke depan? Nah, seperti itu. Di sini untuk student center atau keberpihakan pada murid, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu berani mengemukakan pendapat dan memunculkan ide-ide baru. Jadi kita harus memancing siswa biar siswa itu bisa memunculkan ide-ide barunya. Kemudian yang kedua berpikir kritis. Kemudian yang ketiga berinovasi. Keempat berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman. Dan yang terakhir adalah mandiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau yang disebut dengan problem solving. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak ke problem solving ya Bu. Itu. Kemudian hubungannya dengan pembelajaran abad 21 apa? Nah, dengan adanya keberpihakan kepada murid tadi sehingga memunculkan kualitas diri atau potensi yang ada di dalam diri, sehingga di situ akan muncul hasil kecakapan berpikir dan belajar. Monggo Bu Dina. Karena kita lihat Bapak Ibu di peradaban 21 ini teknologi semakin canggih ya. Kemudian media atau sumber belajar itu tidak hanya monoton dari sumber belajar, tetapi banyak internet dan sumber belajar yang lain. Nah, kemudian di sini implementasinya di sekolah apa? Jadi untuk bisa merubah cara pandang warga sekolah untuk menuju sekolah yang berkarakter dan berwawasan abad 21 itu tidak mudah. Jadi memang kita semua butuh proses yang tidak sebentar. Nah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan kolaborasi dan kesinergian antar warga sekolah. Antar warga sekolah itu yang mana? Warga sekolah itu Bapak Ibu banyak sekali, ada guru, semua warga, ada siswa, ya. Jadi semua yang ada di dalam satu lembaga. Lanjut Ibu. Nah, yang kedua, selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin positif di sini tujuannya guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan. Jadi seperti yang kita lihat tadi di visi dan prakarsa itu tadi muncul visi yang kita temukan, salah satu di dalamnya adalah disiplin. Baik itu disiplin waktu, disiplin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita lihat makna disiplin. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau lagi? Ataukah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Jadi saya lihat Bapak Ibu pasti akan tahu, apalagi sebagai wali kelas, tiap harinya putra-putrinya jenengan itu seperti apa. Apakah mereka sering datang terlambat di sekolah? Apakah mereka pada saat pergantian jam ada di kelas? Apakah mereka itu pada saat tidak masuk menggunakan surat keterangan dari orang tua? Itu salah satunya bentuk disiplin. Ini Bapak Ibu, lanjut Ibu Dina. Nah, di sini kita melihat gambaran dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Nah, peraturan demikian yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita harus saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan diingatkan teman, kita tidak boleh marah seperti itu. Tidak boleh gengsi. Oh, aku yang merasa tahu berarti harus aku yang benar, tidak seperti itu. Lanjut Ibu. Nah, contoh kontekstual disiplin positif yang terjadi di sekolah kita. Salah satunya datang tepat waktu. Dari sekian ratus anak di sini tidak semua pasti akan mengalami keterlambatan datang ke sekolah. Mereka juga akan datang tepat waktu di sekolah. Kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita di sini juga ada beberapa anak yang memang keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Tapi itu ada beberapa faktor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak langsung karena anak terlambat dalam mengumpulkan tugas, Bapak Ibu langsung memvonis bahwa pokoknya yang penting terlambat tugasnya, tidak itu. Karena salah satu faktor kadang dia tidak ada sinyal di rumahnya, kemudian dia tidak ada paketan, kemudian memang dia tidak punya HP seperti itu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut. Kemudian menggunakan seragam sesuai hari. Nah, kalau waktunya biru abu-abu putih ya jangan pakai pramuka kan gitu ya. Itu salah satu bentuk kedisiplinan. Kecuali kalau anak itu seperti ada, kalau kita lihat di kelas beberapa siswa waktu pakai seragam jurusan mereka tidak menggunakan. Karena dan kebanyakan itu kelas 10 Bapak Ibu, karena memang sebagian seragamnya belum jadi. Ada kemungkinan karena mereka belum bisa membeli seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Lanjut Ibu Dina. Motivasi perilaku manusia. Jadi di sini motivasi perilaku manusia adalah dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu. Nah, lanjut. Di sini ada 3 perilaku manusia dalam bukunya Diane Gosen dijelaskan bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi ini ada 2 Bapak Ibu, yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Nah, di sini yang bersifat eksternal yang gimana? Nah, di sini pelakunya salah satu cirinya itu apa yang terjadi bila mana saya tidak melakukannya. Nah, di situ itu merupakan suatu tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia, sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi perilakunya adalah menghindari hukuman. Itu salah satu contoh dari motivasi eksternal. Yang kedua ada lagi, yaitu cirinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya mau melakukan. Jadi di sini dia mengharapkan suatu imbalan di situ. Jadi untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu salah satu bentuk sifat motivasi sifat eksternal. Kemudian lanjut Ibu. Nah, di sini yang ketiga itu adalah ciri akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu dari dalam diri Ibu. Itu adalah motivasi dari internal Bapak Ibu. Di situ ada nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Lanjut Ibu. Jadi di sini motivasi inilah yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, dan motivasi perilakunya bersifat internal dan jangka panjang. Jadi di situ Ibu 3 perilaku manusia, kemudian hubungannya antara motivasi dengan disiplin positif dan budaya sekolah. Oke. Jadi ibu-ibu sudah ngantuk semua ini? Ya. Iya.
sudah agak siang ini ya. Jangan khawatir, sebentar lagi akan ada ice breaking yang mungkin jenengan tidak bisa ngantuk lagi. Nah, saya lanjutkan dulu sebentar di sini nak, hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya sekolah. Ya, di sini tujuan disiplin positif di sekolah. Apa tujuannya disiplin? Di sini mewujudkan budaya sekolah yang nyaman dan senang untuk belajar siswa. Nah, ini semua akan tercapai apabila menanamkan motivasi yang ketiga pada murid. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Coba, yang ketiga apa? Menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bukan karena paksaan. Nah, di sini mereka akan berperilaku baik dengan berlandaskan pada nilai kebajikan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita implementasikan di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini implementasi di sekolah kita seperti apa? Nah, di sini ada cara efektifnya Bapak Ibu. Cara efektif yang dilakukan guru untuk menumbuhkan motivasi positif pada murid, yaitu selalu berpihak pada murid. Ya, yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang penuh pada murid untuk selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu harus pinter-pinter nanti memancing siswa agar siswa itu mau aktif di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar ceramah, yaitu tadi akhirnya siswa ngantuk. Tapi Bapak Ibu punya PR juga, bagaimana cara menumbuhkan siswa itu biar siswanya itu nanti akan bertanya atau mencoba menjawab di dalam pembelajaran Bapak Ibu, sehingga pembelajarannya tidak pasif ya. Kemudian yang kedua, selalu melibatkan diri menuntun dan memberikan arahan baik atas tindakan kurang baik yang dilakukan oleh murid. Jadi di sini saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendekatan seperti itu kepada murid Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi apabila ada siswa yang bermasalah, apabila ada siswa yang kesulitan dalam belajar, apabila ada siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu pasti akan memberikan arahan kepada mereka, akan memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, ya, dengan melakukan pendekatan personil. Apalagi Bapak Ibu di sini mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai wali kelas tidak bisa hanya diam pokoknya jadi wali kelas, tidak. Tapi Bapak Ibu harus tahu karakter masing-masing putra-putri jenengan. Kemudian yang ketiga, jangan ragu untuk memberikan pujian kepada murid dan menghindari rasa takut atau kegagalan. Jadi Bapak Ibu, kita itu tidak boleh langsung memvonis anak unjuk jari, kepingin menjawab, sehingga anak itu langsung, oh aku nanti kalau misalkan ngacung, aku takut disalahkan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus memotivasi anak-anak biar tidak mempunyai pikiran yang seperti itu. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu adalah bentuk dari kemampuan yang mereka tampilkan kepada Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tidak salah kalau misalkan Bapak Ibu memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi tidak harus memberikan hadiah, memberikan uang, tapi dalam bentuk hal apapun, baik itu hanya sekedar applause, itu anak tersebut sudah merasa bangga Bapak Ibu. Jadi itu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan kompetisi yang sehat. Nah, ini harus dilakukan dalam pembelajaran kita. Artinya kompetisi yang sehat itu bersaing secara sehat. Jadi kita tidak bersaing secara tidak sehat, tetapi bersaing secara sehat. Kadang-kala kalau kita menemukan waktu K13 menemukan anak yang juara satu ada lebih dari satu anak,
Itu karena mereka persaingan sehat di situ Bapak Ibu. Kemudian nomor 5, memanfaatkan media di sekolah atau di kelas sebaik mungkin dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu tidak harus di dalam kelas. Jadi apalagi Bapak Ibu misalkan guru IPA, kemudian guru produktif, guru matematika, itu sebenarnya banyak sekali media yang harus Bapak Ibu pakai gitu. Kalau kita berada di luar sekolah, di luar kelas boleh. Di situ contoh misalkan pelajaran matematika, kita belajar terkait deret hitung misalkan. Nah di situ kita belajar di luar kelas, kita menemukan ranting-ranting pohon. Nah di situ kita bisa hitung. Anak-anak bisa berkelompok, bisa menghitung dari ranting-ranting yang sudah ada. Kita bisa menggunakan media yang ada di situ Bapak Ibu. Jadi tidak harus membeli dan tidak harus monoton di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian apalagi di sini kita sekolah menengah kejuruan ya Bapak Ibu, guru-guru produktif. Bu Dwi mungkin di sini mengajar apa Ibu di sini? Konsentrasi keahlian Bisnis retail, salah satunya bisnis retail ya Ibu. Nah, bisnis retail itu kalau sepengetahuan saya menjual produk ya Ibu ya. Nah, di sini menjual produk di sini. Jadi anak-anak tidak harus dikasih ceramah di dalam kelas, tapi anak-anak bisa diterapkan di kosmeta depan atau kemudian di kafe seperti itu. Anak-anak langsung dihadapkan dengan calon-calon konsumen seperti itu. Itu salah satu bentuk bisnis retail. Baik Bapak Ibu, untuk yang ke-6, melakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini melakukan evaluasi secara berkala. Di sini setiap apa yang sudah kita lakukan, kita memang harus mengevaluasi Bapak itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita harus selalu mengevaluasi apakah ada yang perlu harus kita perbaiki seperti itu. Lanjut Bu Dina. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu dari saya, apa yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa segera diimplementasikan atau diaplikasikan kepada siswa-siswinya di kelas. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Dina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah mulai ngantuk. Saya lihat di depan sudah ada yang berkaca-kaca. Saya kira tadi di depan kok bisa nanti apa namanya saya lupa. Ternyata dingin. Dingin itu kan ini ya, merangsang kita untuk ngantuk gitu ya. Iya. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Tadi ngantuk biar cepat hilang ngantuknya ya. Siap. Oke, siap? Siap. Iya, semuanya. 3. Agak cepat. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Iya. Lanjutkan liriknya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Kita lihat. Benar. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Lagu yang kedua. Oke. Persiapan. Oh benar ya. Ya, ditunggu dulu sampai berhenti musiknya baru angkat tangan. Oke. Ya. Monggo silakan. Luar biasa. Masa sebiji di hulu bari-bari, mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan. Masya Allah. Kalian nasional kita. Berhadiah. Oh benar apa salah? Berarti. Bari-bari sebenarnya.
Berarti skornya berapa Bu Erlin? Satu sama ya. Oke, kita lanjut ke lagu daerah yang ketiga. Widui, monggo. Langsung ngelek semua ya. Rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek mlaku-mlaku bebarengan. Malam minggu. Ayo, Cak. Kita cek. Ayo, Cak. Oke, lanjut ke berarti nilainya 21. 21. Lanjut ke lagu daerah yang keempat. Ayo, langsung ngelek semua. Aduh, Sunda. Sundaan pas ya? Pas. Bukan orang Sunda. Bukan. Rai Madura. Oke, kita next aja. Ya Bapak Ibu, kalau tadi Bu Erlin sudah menjelaskan belum? Sudah cerah ya nak ya? Sudah semangat lagi. Kalau tadi Bu Erlin sudah menjelaskan tentang paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi manusia. Saya selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di depan ada satu cerita atau pertanyaan pemantik. Di sini Rudi adalah siswa 10 BD3. Setiap hari di kelas Rudi selalu mengganggu teman-temannya. Rudi juga selalu celometan, selalu menjawab pertanyaan guru tetapi dengan jawaban yang tidak tepat. Setelah dicari tahu, ternyata Rudi ini adalah siswa dengan orang tua yang bercerai. Broken home, Bapak Ibu. Dan hanya tinggal bersama dengan neneknya saja. Menurut Anda, apa alasan Rudi seperti itu? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Rudi? Kurang perhatian. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Kurang perhatian, kurang Seperti saya. Kurang. Iya, betul Bapak Ibu. Ternyata kita itu tidak bisa menjudge, oh anak ini nakal. Tapi kita harus cari tahu dulu, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Dari cerita di depan, ternyata kita tahu bahwa Rudi ini kurang kasih sayang. Makanya selalu cari perhatian sama teman-temannya, sama gurunya gitu. Oke, lanjut. 5 kebutuhan, iya kisah nyata ya. 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rudi tadi itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini pengakuan atas kemampuannya. Terkadang memang ada orang yang, loh aku lo mampu, tapi kok enggak dilihat sama orang. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Terkadang kita mempunyai pilihan, tetapi kita tidak bisa menentukan pilihan itu. Dan yang kelima adalah kesenangan. Lanjut, Berlin. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Salah satu contohnya tadi adalah Rudi. Mungkin di kelas tidak hanya ada satu Rudi, banyak Rudi-Rudi yang lain. Oke. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 4 kalimat Bapak Ibu. Kita teliti satu persatu. Yang pertama, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi dengan titik-titik. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan kasih sayang kita itu dengan apa? Terpenuhi dengan apa? Perhatian.
kita diberi perhatian, itu saja rasanya sudah senang gitu ya. Berarti kita disayang. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan, ini sama sebenarnya sama yang nomor 1. Yang nomor 3, kebutuhan Anda dengan senang, kebutuhan dasar senang. Anda itu merasa senang jika uang. Benar, iya. Karena kebutuhan kita itu terpenuhi dengan macam-macam ya Bapak Ibu Guru. Tadi Pak sahabat bilang ada uang, semua terpenuhi. Ada uang abang Senang. sayang. Ada uang abang sayang. Gak ada uang. Ditendang. Abang Iya. ditendang. Kalau Bu Santi, kebutuhan senangnya terpenuhi jika uang juga. Sehat. Banyak uang tapi tidak sehat. Oh, Masya Betul. Calon guru penggerak angkatan 12. Yang keempat, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bebas. Anda itu merasa bebas, terpenuhi kebebasannya jika apa Bapak Ibu? Diberikan ruang berekspresi. Diberikan ruang berekspresi, berpendapat. Betul. Betul. Ada lagi? Lanjut, Berlin. Sebutkan di sini di depan ada cerita Bapak Ibu. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Saya bacakan. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Bapak Ibu, kalau seandainya ada siswa yang seperti ini kelas TK. Kita sebagai gurunya tiba-tiba anaknya lari ke jalan. Rasanya gimana Bapak Ibu? Takut, khawatir, panik, ya kan? Karena situasi jalannya kan juga ramai. Kira-kira kemungkinan jawabannya apa? Setelah ditanya, ternyata Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira kebutuhan dasar Bimo yang belum terpenuhi itu apa? Ada kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kesenangan? Ada cinta dan kasih sayang. Ada kesenangan. Tapi kalau ada kata-kata seru, senang, itu kesenangan. Lanjut. Ada lagi jawaban Bimo. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Maka kebutuhan dasarnya kasih sayang. Seperti Rudi tadi, Bapak Ibu, di rumahnya kurang mendapat kasih sayang. Makanya di sekolah cari perhatian dengan temannya, dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Lanjut. Kasus yang kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Lanjut Berlin. Jawabannya, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Lanjut Berlin. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Ya, dari dua cerita ini ternyata Bapak Ibu sudah bisa meneliti kira-kira kebutuhan dasar anak-anak kita itu apa saja yang belum terpenuhi. Ya Bapak Ibu, makanya kalau seandainya mendapatkan kasus-kasus seperti tadi, salah satunya adalah Rudi, kita tidak bisa menjudge, oh Rudi ini nakal ternyata. Tidak. Pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Lanjut Bapak. Selanjutnya, 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen. Yang pertama adalah pembuat rasa bersalah, kedua penghukum, teman, pemantau, kemudian manajer. Bapak Ibu, penghukum. Seorang penghukum
penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian contoh kalimat yang muncul dengan posisi kontrol penghukum yaitu patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kemudian juga selalu, pasti selalu salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan memberi hukuman dengan caranya. Bapak Ibu, kalau kita evaluasi di kelas, kita ini masih tipe penghukum atau bukan? Kadang, tergantung situasi mungkin ya. Mungkin. Terkadang kita ada yang terlambat. Kok terlambat? Ayo lari keliling lapangan 3 kali. Gitu ya? Oke, tanpa sadar itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut, Berlin. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat yang muncul, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Tapi nadanya lembut Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Atau ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Atau nggak kasihan Tana ke ibu guru? Biasanya gitu ya. Oke, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Walah lele. Itu biasanya jurus andalan murid. Lanjut, Berlin. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalimat yang muncul biasanya, ayo bantulah demi Bapak. Ya. Ada lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pada posisi teman, ini sebenarnya ada 2 dampak Bapak Ibu. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak positifnya mungkin kita akan terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Karena kita ngerasanya kan memang pengen dekat dengan murid ya. Kemudian dampak negatifnya Bapak Ibu. Ternyata murid akan kecewa saat guru tersebut tidak membantunya dan tidak mau berusaha. Dan juga murid akan melakukan hal tersebut hanya pada guru tertentu, tidak pada lainnya karena sudah bergantung. Mungkin karena merasa sudah dekat dengan guru itu kayak temen, ya sudah biasanya dia akan melakukan pendekatan hanya dengan guru itu saja. Guru tertentu saja. Dengan guru yang lain, apalagi dengan guru yang tidak mengajar kelasnya, pasti akan cuek. Betul Bapak Ibu? Iya. Lanjut, yang keempat, posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Mengawasi saja. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan untuk kata-kata yang muncul biasanya adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Dan yang ketiga, sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi pada posisi ini biasanya guru mengandalkan perhitungan, catatan, data atas perilaku murid. Nah, contoh posisi ini menggunakan stiker, slip catatan dan daftar cek yang menunjukkan tanggung jawab murid dalam mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu dalam posisi pemantau ini
kita sudah sosialisasikan peraturan misalnya di kelas. Tiba-tiba si anak ini datang terlambat. Jadi kita hanya memunculkan kata tahu kan konsekuensinya apa. Jadi hanya memantau saja, tidak mengingatkan anak. Kemudian yang kelima ada posisi manajer. Posisi manajer ini di posisi kontrol adalah posisi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya kalimat yang muncul adalah apa yang kita yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita tidak menjudge tapi mencari tahu dulu kira-kira anak ini membuat kesalahan itu kenapa. Nah, pada posisi ini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menganalisis dan bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri. Bapak Ibu, ini posisi manajer ini penting. Kenapa? Karena posisi manajer ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dari kita maupun dari anak-anak. Kenapa? Karena posisi manajer ini menuntun anak-anak untuk bisa mengevaluasi kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya di masa depan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, kita lanjut setelah posisi kontrol, kita masuk ke keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian kesepakatan kelas bersama. Bukan hanya aturan yang kita sebagai guru buat sendiri. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu memulai awal pelajaran, membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan positif. Kira-kira yang akan disepakati untuk kelas itu apa saja? Misal, mengganti kata negatif ke bentuk yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat, Bapak Ibu bisa menggunakan kata datang tepat waktu. Itu bisa. Seperti ini tadi. Ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak diberikan kertas semuanya, kemudian ditempel. Jadi anak-anak itu inginnya kelasnya yang seperti apa sih? Ditempel Bapak Ibu, kemudian dibacakan, diambil yang paling urgent. Jangan semua dijadikan keyakinan kelas. Kenapa? Karena semakin banyak nanti anak-anak itu semakin bingung dan malah mengabaikan. Tapi kalau diambil yang paling penting saja, yang paling urgent untuk kelas tersebut, misalnya ada 7. Nah, mungkin anak-anak akan lebih fokus ke 7 keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat. Jadi kita tidak perlu memberikan hukuman. Anak-anak sesuai dengan keyakinan kelasnya bahwasannya, oh berarti saya harus datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai hari, atau menggunakan seragam yang rapi, begitu. Lanjut. Ciri-ciri yang keempat merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, yang sudah saya singgung tadi. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang kita lakukan tadi itu juga curah pendapat Bapak Ibu. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau memang keyakinan kelasnya itu merasa semakin hari anak-anak sudah mungkin sudah disiplin sekali, boleh ditambahkan 1 lagi. Atau mungkin setiap kali pertemuan bisa diingatkan. Jadi anak-anak selalu bisa mengacu pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lanjut Bu Erlin. Ya, tujuan
menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Kemudian yang kedua menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Dan yang ketiga adalah membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Lanjut Bu Erlin. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah budaya positif yang mungkin paling penting yang akan kita bahas hari ini. Kenapa? Dengan segitiga restitusi itu kita bisa tahu cara mengatasi permasalahan siswa. Lanjut Bu Erlin. Restitusi adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin sekolah. Fokus restitusi adalah solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi kita mencari solusi Bapak Ibu, bukan fokus pada masalah. Dan yang ketiga, restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah-langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi Bapak Ibu, kita itu memanggil siswa, kemudian menanyakan permasalahannya apa, kemudian kita tanyakan kira-kira ke depannya bagaimana, bukan malah menghukum, menjudge, bukan Bapak Ibu. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak untuk memperbaiki. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap anak misalnya memiliki permasalahan, pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena kita seperti introspeksi diri, kemudian evaluasi. Kemudian ada yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, solusinya bagaimana? Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar rasa diterima dan kasih sayang tadi. Lanjut Bu Erlin. Oke, tahap segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Contoh dari ketiga tahap tadi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Seorang siswi yang bernama Wulan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Kemudian Wulan ini saya panggil. Terjadi dialog di situ. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa saya panggil ke sini Wulan? Akhirnya kalau kita pendekatan seperti itu, si Wulan ini akan bercerita Bapak Ibu. Kemarin waktu ujian semester saya mencontek Bu. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang. Bapak Ibu, kalau ada masalah seperti ini, kita panggil anaknya, tapi waktu memanggil jangan langsung bilang, kamu nyontek ya kemarin? Biasa ya kamu ini, nyontek. Wes mana HP-nya? Saya ambil, selesai ujian saya kembalikan. Ada yang begitu Bapak Ibu? Ada. Ternyata dengan segitiga restitusi nantinya kita akan tahu bagaimana tahapan-tahapannya. Setelah dialog itu, tahap yang pertama ada menstabilkan identitas.
tahap dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu contohnya adalah guru setelah mendengarkan ceritanya langsung bilang, oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jangan malah enggak alasan kamu. Wong tadi pengawasnya sudah bilang begini. Seharusnya yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Oh begitu, ya tidak ada siswa yang sempurna. Saya yakin kamu begini-begini. Atau mungkin di sini tidak ada siswa yang sempurna. Kamu mau mengakui kesalahan ini saja sudah bagus. Jadi dari sini kan ada dorongan, ada motivasi sehingga siswa itu merasa terbuka. Kemudian siswanya menjawab, iya Bu, saya minta maaf. Lanjut. Tahap yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ngobrol dengan muridnya. Kenapa kamu sampai mencontek? Kita tanya dulu alasannya. Siswanya menjawab, karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Bu. Ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Kemudian si guru bertanya, tindakan itu benar atau salah? Pasti siswa akan menjawab, salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Jangan langsung dijudge, kamu salah. Kita harus tanya dulu alasannya apa. Kemudian tahap yang ketiga, yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Tadi gurunya itu, pasti nanti akan ada jawaban. Jangan langsung dipanggil ke depan, Rudi kamu celometan, ayo ke depan, dihukum di depan, angkat satu kaki, jewer telinganya misalnya. Jadi kalau misalnya seperti itu kan merasa siswa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dan juga tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Segitiga restitusi ini penting Bapak Ibu di zaman sekarang. Karena berkaitan dengan paradigma belajar dari teacher center menjadi student center. Berharap anak murid kita ini merdeka dalam belajar. Begitu Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru itu menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu, terima kasih, semangat untuk melakukan perubahan positif untuk kelas dan juga untuk sekolah kita. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya dan Bu Erin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan, diaplikasikan pada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya doa. Monggo Bapak Safaat untuk bisa memimpin doa. Mari kita berdoa bersama dengan harapan setelah kita belajar bisa apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di kelas dan di sekolah. Ala dunia solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-'azimah wa sabi'atan an taftah lana bil khair wa an tafaddala 'ala bil khair wa an taj'alna min ahli khair wa an tu'amina ya maulana mu'amalatika li ahli khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ashabina wa ahbabina wa talamidatina min kulli mihnatin fitnatin wa bu'sin wa dhayr innaka waliyyun bil khair wa mutafaddil bil khair mu'ti bil khair ya arhamir rabbi zidna ilma wa wasi' bi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahmudina fi qulubi ibadika mu'azzizina fi 'aunihim waj'alna wajihina bi dunya akhirah wa min muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bil zawal ya mubda'an bil mithal lakal hamdu wal mintu wasyurfu 'ala kulli hal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah bismillahirrahmanirrahim Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi yang sudah kami sampaikan, berakhir pula acara desiminasi dari aksi nyata modul 1.4 dengan judul implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu, semangat melakukan perubahan untuk dunia pendidikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.